pencernaan. Fisiologi pencernaan berarti fungsi utama dari saluran pencernaan manusia itu adalah untuk pencernaan makanan ya. Pencernaan itu apa? Pencernaan itu bahasa latinnya adalah digesti, di mana pada proses pencernaan itu nanti akan terjadi pemecahan dari molekul yang besar menjadi molekul yang jauh lebih kecil. Nah, itu adalah arti dari pencernaan. Untuk struktur anatominya seperti yang terlihat di sini ya. Struktur anatominya mulai dari mulut, kemudian nanti ke esofagus, terus ada lambung, terus nanti masuk ke usus halus ya, terdiri dari duodenum, jejunum, ileum, kemudian nanti ada usus besar. Usus besar itu dia ada cecum, kolon ascendens, kolon transversum, kemudian kolon descendens, terus nanti di sini ada rectum dan kemudian ke anus. Nah, itu adalah struktur anatomi utama dari saluran pencernaan. Selain struktur saluran pencernaan yang utama, ada juga saluran pencernaan atau organ pencernaan aksesoris atau pendukung atau tambahan. Nah, itu nanti ada kelenjar ludah ya, ada sublingual yang mayor sama minor ya. Kemudian nanti ada pankreas dan juga ada hepar. Di hepar ini nanti dia juga ada kandung empedu. Nah, ini adalah organ-organ yang nanti akan berperan terhadap sistem pencernaan manusia. Ini jadi fisiologi saluran pencernaan, fisiologi organ-organnya, terus gangguannya sama hepar dan kandung. Nah, eh, ini tadi yang sempat saya jelaskan ya bahwa terdiri dari mulut, itu di situ ada kelenjar saliva, faring, esofagus, lambung, kemudian ada pankreas, hepar, sama kandung empedu. Di mana pankreas, hepar, dan kandung empedu ini dia fungsinya lebih banyak untuk sekresi. Nih, oke. Nah, saluran pencernaan ini dia cukup panjang ya, di mana kurang lebih ada sekitar 9 meter ya. Kalau misalkan dipanjangkan gitu, itu ada kurang lebih sekitar 9 meter ya kalau dalam keadaan rileks sih. Sebentar. Nah, kemudian, nah ini jadi proses yang ada di dalam sistem pencernaan. Itu makanan yang masuk dengan air ya, asupan makanan dan minuman kita sehari-hari, itu nanti dia akan masuk ke dalam saluran pencernaan. Di dalam saluran pencernaan itu akan melewati 4 proses. Proses yang pertama adalah motilitas, jadi dia digerakkan. Kemudian selama dia digerakkan itu nanti akan ada sekresi bahan-bahan atau sekresi enzim-enzim pencernaan. Di mana sekresi dari enzim-enzim pencernaan ini dia nanti akan membantu proses dari pencernaan. Proses pencernaan tadi kan pemecahan dari molekul yang besar menjadi molekul yang lebih kecil ya. Tuh. Nah, setelah dia menjadi molekul yang jauh lebih kecil, maka nanti dia akan diabsorpsi. Diabsorpsinya masuk ke dalam vena porta. Kemudian nanti di vena porta itu kan di hepar ya. Kemudian nanti masuk ke vena hepatika. Terus baru nanti dia akan eh, berputar ya, ikut dengan sirkulasi lewat vena cava inferior. Nih, jadi motilitas itu adalah pergerakan. Fungsinya adalah untuk mendorong makanan, kemudian mencampurnya dengan bahan-bahan yang sudah disekresi oleh saluran pencernaan. Tujuannya memang motilitas ini tidak hanya mendorong makanan saja, tapi juga memastikan bahwa makanan tersebut bisa dicerna dan mudah untuk diserap. Kemudian sekresi ya, sekresinya itu adalah sekresi getah-getah pencernaan, tidak hanya enzim saja, tapi juga beberapa cairan-cairan. Terus proses pencernaan ya, proses pencernaan ini nanti sebenarnya ada dua, ada proses pencernaan secara mekanik dan ada proses pencernaan secara kimiawi. Cuman yang paling banyak terjadi di saluran pencernaan itu adalah proses pencernaan secara kimiawi. Jadi nanti pakai enzim-enzim ya dengan reaksi-reaksi kimiawi.
Kemudian ketika dia sudah jadi molekul-molekul yang jauh lebih kecil, maka dia nanti akan diabsorpsi masuk ke pembuluh kapiler. Dan sebagian lagi dia diserap masuk ke pembuluh limfa. Nah, ini gambarannya. Jadi yang masuk ke dalam saluran pencernaan kita itu sekitar 1,2 liter air per hari ya, dan sekitar 800 gram solid. Kemudian nanti ketambahan sama saliva kita, terus ketambahan sama bahan-bahan yang ada di dalam gaster atau lambung ya. Kemudian nanti ketambahan juga dengan yang ada di pankreas, hepar gitu ya. Nah, tapi nanti dia akan dikeluarkan ke darah. Jadi dia nanti akan dikeluarkan ke darah sekitar 6 liter ya. Kemudian di kolon pun, di usus besar ya, dia juga nanti akan mengalami mengalami absorpsi ya, penyerapan juga airnya dikeluarkan. Nah, nanti yang dikeluarkan dalam bentuk feses itu hanya sekitar 100 mililiter air dan 50 gram solid. Nah, ini perbandingannya ya, yang masuk berapa, kemudian yang keluar berapa. Jadi, kalau kita simpulkan bahwa fungsi dari saluran pencernaan itu adalah untuk menyediakan kebutuhan tubuh. Kebutuhan yang mana? Yang pertama adalah zat gizi, kemudian elektrolit, dan juga air. Kalau fungsi khususnya, jadi bisa untuk jalannya makanan seperti esofagus, terus penyimpanan makanan itu di lambung atau di kolon ya, terus untuk pencernaan itu di lambung sama usus, dan absorpsi biasanya terjadi di usus halus sama kolon proksimal. Nih tadi ya. Oke. Nah, ada pertanyaan dulu mungkin sampai sini? Belum ya? Oke. Nah, untuk bisa melakukan fungsinya, untuk bisa melakukan semua fungsi dari saluran pencernaan tadi, maka struktur anatomi ataupun struktur histologi dari saluran pencernaan tersebut harus dibuat sedemikian rupa. Dengan pada dinding ususnya itu, dia ada beberapa lapisan ya, ada lapisan serosa, kemudian nanti ada muskulusnya, terus ada submukosanya juga di mana di submukosa itu dia banyak pembuluh darah, pembuluh limfa, dan juga kelenjar. Terus mukosanya dia juga berlipat-lipat yang nanti juga bisa digunakan untuk penyimpanan ya, tempat penyimpanan. Nah, secara histologis lapisan submukosa itu nanti lapisan submukosa dan lapisan muskularis itu nanti dia akan ada otot-ototnya. Mungkin kalian masih ingat ya histo kemarin bahwa di lapisan muskularis itu dia ada plexus aurbah. Ini untuk pengontrolan lokal ya, pengontrolan intrinsik dari saluran pencernaan itu nanti dia lewat apa namanya? Sistem saraf enterik. Nah, ini namanya sistem saraf enterik ya, yaitu plexus aurbah sama plexus Meissner. Kalau plexus aurbah itu dia untuk pengendalian gerakan usus, jadi lebih ke arah motilitasnya ya. Sementara yang Meissner itu dia lebih untuk sekresinya. Ya, dia bersifatnya lebih ke sensoris. Nah, ini gambarannya seperti ini ya. Ini adalah lumen tempat makanannya, kemudian ini mukosanya, ini epitel ya, dikelilingi oleh epitel. Ini mukosa, kemudian nanti submukosa, terus ada musculus circularis, terus ada musculus longitudinal, terus yang paling luar adalah serosa. Nah, ini gambarannya seperti ini. Nah, kita tahu bahwa tadi ya, proses saluran pencernaan itu ada proses motilitas, pergerakan. Organ yang sangat berperan, jaringan yang sangat berperan terhadap pergerakan itu adalah otot. Yang ada di saluran pencernaan, ototnya itu adalah otot polos. Tapi ternyata tidak semuanya otot polos. Ada juga otot luriknya. Tapi hanya di bagian proksimal esofagus. Karena nanti fungsinya untuk menelan ya. Proksimal esofagus, nah ini dari mulut sampai esofagus sepertiga atas, itu dia otot lurik. Terus baru nanti di bawah, itu nanti dia bentuknya adalah otot polos. Untuk persyarafannya nanti dia menggunakan single unit ya. Otot polos itu kan ada dua ya.
Masih ingat ya, single unit sama multi unit. Nah, kalau yang di sini visceral ini dia adalah single unit. Karena ada gap junctionnya nanti. Selain di mulut dan esofagus untuk proses menelan, di anus itu nanti juga ada otot lurik. Karena memang kita kan tidak bisa BAB di sembarang tempat ya. Sehingga harus bisa menahan. Nah itu di sphincter ani externum itu dia otot lurik. Cuman dalam keadaan istirahat dia kontraksi. Bedanya cuman di situ. Untuk otot polos ini kan mempunyai karakteristik bahwa dia ritmis ya, dan dia cenderung untuk bergerak lambat, slow wave. Nah, kalau pada otot polos yang di saluran pencernaan ini, ada dua jenis potensial aksi yang bekerja. Yang pertama adalah slow wave. Kalau slow wave itu ya dia jalan aja gitu dengan ritmenya sendiri ya. Nah, sementara ada juga yang kedua yaitu spike. Kalau yang spike ini biasanya karena ada rangsangan. Nih ya, ini yang spike. Jadi dia ada rangsangan. Biasanya rangsangannya itu ada makanan yang masuk, atau mungkin ada asetilkolin atau rangsangan parasimpatis. Itu biasanya dia akan spike. Jadi normalnya dalam keadaan biasa itu dia slow, tapi ketika ada rangsangan dia akan semakin dipercepat, makanya dia spike. Gitu ya. Nih, jadi spike itu adalah suatu potensial aksi, dia terjadi otomatis spike ya. Nanti dia akan menimbulkan kontraksi yang tonik. Nah, kayak gini nanti. Jadi kontraksinya akan agak lebih lama. Ini biasanya memang terjadi ketika saluran pencernaan kita banyak makanannya. Jadi teregang. Untuk regulasi dari saluran pencernaan atau yang bagian ngontrol dari saluran pencernaan ini, itu sebenarnya ada tiga. Yang pertama itu adalah persyarafan enterik. Ini lokal ya. Eh, Rangsangannya berasal dari saluran pencernaan itu sendiri dan yang merespon pun adalah saluran pencernaan itu sendiri. Jadi lokal. Namanya adalah sistem saraf enterik. Ada dua tadi, yaitu plexus mesentericus aurba sama plexus Meissner ya. Sama plexus Meissner. Kalau yang aurba itu dia untuk mengontrol gerakan usus, terutama yang otot longitudinal sama sirkuler. Sementara yang Meissner itu dia untuk mengontrol sekresi. Ada pertanyaan dulu mungkin? Nah, persyarafan yang kedua adalah persyarafan otonom, di mana persyarafan otonom ini kan ada simpatis sama parasimpatis ya. Tapi kalau pada saluran pencernaan itu yang lebih banyak bekerja adalah yang parasimpatis. Di mana parasimpatis ini dia nanti akan meningkatkan gerakan dan sekresi dari usus. Ini melalui nervus vagus. Yang anatomi kemarin masih ingat ya? Ada nervus vagus. Nah, itu nanti dia tujuannya adalah untuk kontrol dari parasimpatis. Tapi selain dari nervus vagus juga bisa dari sakrum. Jadi ada nervus cranialis sakral 3, 2, 3, dan 4. Untuk yang simpatis, dia nanti akan menurunkan gerakan dan sekresinya. Jadi kenapa yang dikontrol itu adalah gerakan dan sekresinya? Karena kita tahu sendiri ya, kalau proses pencernaan dan proses absorpsi itu akan otomatis langsung terjadi ketika ada makanan yang masuk. Jadi ketika ada makanan yang masuk, pasti akan langsung terjadi proses pencernaan dan proses absorpsi. Makanya yang bisa kita kontrol adalah gerakan sama sekresinya. Itu yang kedua otonom ya. Jadi ini vagus ya dari kranial, yang ini sakrum. Sebenarnya kalau vagus itu dia lebih banyak di bagian atas ya sampai di usus halus. Sementara yang sakrum dia lebih banyak di usus besar kolon.
Ini enterik sama otonom. Kalau yang plexus Meissner itu kontrol sekresi sama aliran darah, sementara yang plexus Auerbach itu dia untuk motorik kontraksi utus. Kalau simpatis dia menghambat, parasimpatis dia meningkat. Nah, hasil dari koordinasi regulasi persarafan dan regulasi saraf enterik tadi itu akan menimbulkan refleks ya. Refleksnya ini bisa refleks lokal, namanya adalah refleks nienterik. Ini hasil dari plexus Auerbach sama plexus Meissner tadi. Dan ada juga refleks yang berasal dari organ. Cuman ini ada refleks jauh sama refleks dekat. Nah, ada yang melewati ganglion simpatis. Ini namanya adalah refleks gastrokolik, enterogastrik sama kolonoileal. Kalian lihat namanya ya. Kalau gastrokolik berarti rangsangannya ada di gaster, sementara responnya ada di kolon. Kalau enterogastrik, entero itu adalah usus halus, berarti rangsangannya ada di usus halus, sementara responnya ada di gaster. Terus kalau kolonoileal berarti rangsangannya ada di kolon, kemudian apa namanya? Rangsangannya ada di kolon dan responnya dia ada di ileum. Nah, kalian lihat ini. Kemudian ada juga refleks yang ketiga adalah refleks defekasi ya. Kalau ini pakai medula spinalis. Karena nanti selain parasimpatis, simpatis juga akan bekerja. Ini adalah refleks yang terjadi akibat koordinasi dari sistem persarafan. Ini refleks nienterik. Refleks nienterik ini kebanyakan rangsangannya adalah ketika usus terisi makanan. Jadi dia nanti akan merangsang Meissner sama Auerbach. Sementara kalau refleks nienterik ini, refleksnya berupa apa? Jadi ini adalah rangsangannya ya, ketika usus terisi makanan. Terus nanti eh, responnya apa? Responnya itu adalah gerakan usus dan sekresi usus. Seperti yang terlihat di sini ya. Ketika ada stimulus kita melihat makanan atau membau makanan ya, maka tubuh kita akan mengeluarkan semacam persiapan ya. Persiapan dengan fase sefalik. Di mana fase sefalik ini nanti dia akan mempersiapkan fase sefalik. Ini yang panjang ya, short reflex. Yang sehingga nanti hasilnya itu adalah kontraksi dari otot polos pada saluran pencernaan atau pengeluaran enzim-enzim pencernaan. Kan dua tadi, refleks gerak dan refleks sekresi. Kalau gastrokolik tadi responnya ada pada rangsangnya ada di gaster dan responnya ada di kolon. Berarti gasternya itu rangsangannya berupa lambung yang terisi makanan atau lambung yang mengalami iritasi. Misalnya pada keadaan di mana terjadi peradangan. Peradangan pada lambung ya, gastritis itu ya, MAH itu. Nah, itu bisa menimbulkan gastrokolik. Respon di kolonnya seperti apa? Dia meningkatkan gerakan kolon. Jadi ketika ada makanan yang masuk di dalam lambung, maka makanan yang ada di dalam kolon itu dia akan bergerak keluar sampai bergerak masuk ke dalam rektum. Dan ketika dia ada di rektum, maka dia akan menimbulkan efek ingin buang air besar, mules. Jadi kalau kalian yang makan pagi-pagi gitu tiba-tiba mulus, nah itu berarti yang bekerja adalah refleks gastrokolik. Terus ada refleks enterogastrik. Kalau refleks enterogastrik ini, dia sinyalnya dari usus entero ya. Jadi ketika ususnya itu penuh atau ada banyak protein atau lemak, maka dia akan menimbulkan efek hambatan. Kalau ini tadi kan efeknya dari atas ke bawah ya, itu positif. Tapi kalau dari bawah ke atas, nah ini kan bawah ke atas, usus kan lebih bawah daripada gaster ya.
Nah, itu nanti efeknya adalah negatif. Gampangannya gitu, Dik. Jadi kalau dari bawah ke atas itu negatif, tapi kalau dari atas ke bawah itu dia positif. Berarti ketika ada makanan yang masuk ke dalam usus, atau ada iritasi pada usus, atau usus mengalami banyak protein atau lemak, maka akan terjadi hambatan. Hambatan pada pengosongan lambung. Nah, ini namanya adalah refleks enterogastrik. Kemudian ada refleks kolonoileal. Refleks kolonoileal ini adalah refleks dari kolon ya ke ileum. Berarti dia naik ke atas. Nah, ini berarti negatif kan? Nah, makanya refleksnya adalah hambatan pengosongan ileum. Jadi kalau kolonnya penuh, maka ileum tidak akan dikosongkan. Ini refleks kolonoileal. Ini ketiganya tadi, gastrokolik, enterogastrik, sama kolonoileal ini, itu dipicu oleh parasimpatis, otonom. Kalau yang defekasi, nah defekasi ini kan lewat Medspin. Itu dia ketika rektum penuh terisi feses, maka kita akan memberikan sinyal pada Medspin untuk mengeluarkan feses tersebut. Nah, itu refleks defekasi. Nih, jadi dia pakai peregangan pada rektum. Kebanyakan kalau di usus itu rangsangannya adalah peregangan ya. Ada pertanyaan dulu mungkin? Nah, lanjut. Berikutnya adalah macam-macam gerakan yang ada pada saluran cerna. Pada saluran cerna itu ada dua prinsip gerakan, yaitu gerakan peristaltik dan gerakan mencampur, mixing sama propulsif. Gerakan peristaltik itu tujuannya adalah untuk mendorong makanan, supaya makanan itu eh, terus berjalan. Sementara kalau yang gerakan mencampur, ini tujuannya adalah untuk tujuan utama dari gerakan mencampur ini adalah untuk mencampur bahan makanan, dengan enzim-enzim pencernaan. Jadi kalau yang propulsif itu untuk mendorong makanan masuk ke dalam organ berikutnya, sementara yang mixing itu lebih untuk mencampur makanan. Nah ini, jadi kalau gerakan peristaltik ini dia arahnya satu arah ya. Sementara kalau yang gerakan mencampur, mixing, ini gerakannya dua arah. Jadi pada saat yang bersamaan ada dua jenis otot, otot sirkuler sama longitudinal yang akan berkontraksi. Nanti dia untuk pergerakan ini, pada otot-otot tertentu dia akan menimbulkan kontraksi yang berbeda. Tadi kan ada slow wave sama spike ya. Nah, kalau yang kontraksinya itu ada tonik sama ritmik. Kalau yang tonik ini adalah kontraksi yang terus-menerus. Ini biasanya pada sphincter ya. Supaya dia nggak sampai bocor kan sphincter. Untuk memberikan tahanan. Ini karena spike potensial. Nah, kalau yang ritmik, ini dia slow wave. Jadi gelombang peristaltik sama mencampur itu dia kontraksinya termasuk kontraksi yang ritmis. Jadi ada polanya. Kontraksi ritmis. Berikutnya adalah vaskularisasi. Vaskularisasi ini berarti lebih ke dari mana saluran cerna tersebut mendapatkan makanannya. Terutama berasal dari sirkulasi splanik ya. Dari usus, vena porta, sama eh, vena hepatica. Jadi dari vena porta masuk ke sinusoid hepar, terus nanti ke vena hepatica, baru dia masuk ke vena cava inferior. Ya, dari arteri celiaca, kemudian nanti masuk ke lambung, terus masuk ke dalam hepar lewat vena porta. Jadi semuanya ini
apa yang sudah diabsorpsi ya. Apa yang sudah diabsorpsi itu nanti dia akan melewati vena porta. Dan kemudian dia masih akan masuk ke hepar, dan dari hepar baru dia keluar lewat vena hepatik, terus masuk ke vena cava. Tadi sempat saya bilang bahwa regulasinya itu ada 3 ya. Lokal, enterik, kemudian otonom. Lokal itu sama dengan enterik. Yang kedua adalah otonom, parasimpatis. Nah, yang ketiga itu adalah hormonal. Hormonal ini berarti bergantung pada hormon pencernaan. Apa saja hormon pencernaannya? Yang pertama adalah gastrin. Gastrin ini disekresi di lambung oleh sel G dengan adanya rangsangan. Jadi dia benar-benar dipicu oleh rangsangan ya. Rangsangannya berupa makanan yang masuk, terutama kalau makanan itu banyak mengandung protein ya, gastrin pasti akan keluar. Adanya regangan dinding lambung, terus adanya rangsangan asetilkolin, parasimpatis ya. Nah, itu maka dia akan menimbulkan efek sekresi dari getah lambung. Apa saja getah lambung? Salah satunya adalah HCl. Kemudian nanti ada juga peningkatan gerakan lambung. Jadi lambung itu akan berusaha untuk dikosongkan dengan adanya gastrin. Kemudian relaksasi dari sphincter ileosekal, berarti dari ilium ya, ileosekal, ilium ke cecum ya, itu relaksasi. Jadi makanannya nanti akan masuk ke dalam cecum. Terus menimbulkan gerakan mas. Gerakan mas ini mirip dengan gerakan peristaltik ya. Jadi untuk mendorong makanan. Terus juga merangsang sekresi pankreas. Karena pankreas kan juga memproduksi enzim-enzim pencernaan. Kemudian yang kedua, hormon kedua yang penting adalah kolecisstokinin. Untuk kolecisstokinin ini, dia disekresi oleh sel I di duodenum. Dan rangsangannya adalah lemak. Lemak atau protein, tapi lebih banyak ke lemak. Efeknya nanti dia akan mengeluarkan enzim pankreas karena memang lemak ini untuk dicerna itu butuh itu butuh empedu, dan empedu itu dikeluarkan lewat kandung empedu, nanti jalurnya itu juga sama lewat pankreas tadi itu ya. Jadi merangsang kontraksi kandung empedu, merangsang sekresi enzim pankreas, terus relaksasi sphincter Oddi. Sphincter Oddi ini adalah muara atau tempat penyaluran dari sekresi-sekresi yang dikeluarkan oleh hepar, kandung empedu, kemudian pankreas. Terus kolisistokinin ini menghambat pengosongan lambung. Jadi karena duodenumnya itu isinya itu banyak lemaknya, maka lambung nggak boleh dikosongkan dulu. Kenapa? Karena proses pencernaan lemak ini cukup lama. Sehingga harus dipastikan dulu bahwa lemak-lemak ini tercerna dengan baik, baru kemudian lambung dikosongkan. Kan kalau lambung kosong masuknya ke duodenum ya, makanya dia menghambat. Kemudian merangsang gerakan usus juga, supaya eh, makanannya tetap jalan. Hormon yang berikutnya adalah sekretin. Untuk sekretin ini disekresinya di duodenum ya. Kemudian dia keluar ketika ada makanan yang bersifat asam. Nah, kita tahu bahwa duodenum itu dia tidak mempunyai zat pelapis seperti yang ada di dalam gaster. Jadi kalau gaster itu dia punya pelapis ya, mukus yang dia membantu untuk menjaga supaya HCl-nya itu nggak sampai menggerogoti dinding lambungnya. Nah, kalau di duodenum itu dia nggak punya. Sehingga ketika ada makanan yang bersifat asam di duodenum tersebut, hormon sekretin ini dia akan keluar. Tujuannya apa? Menghambat gerakan usus. Biar makanan yang bersifat asam itu tadi nggak kemana-mana, tetap berada di situ. Terus menghambat gerakan lambung, kan makanannya dari lambung, makanan asam tadi, supaya dia nggak semakin banyak yang masuk. Terus merangsang sekresi pankreas, tujuannya untuk apa? Untuk menetralisir. Jadi nanti di situ ada tripsin yang dia bisa menetralisir. Terus juga merangsang sekresi gastric inhibitory peptide. Nah, ini nanti juga menghambat pengosongan lambung juga.
Intinya menjaga supaya makanan yang asam ini tadi, walaupun dia sudah masuk ke lambung, dia tidak kemana-mana dan tidak membuat duodenum itu menjadi lebih parah karena ada makanan yang asam itu tadi. Itu untuk regulasinya. Ada pertanyaan dulu mungkin sampai sini? Kita lanjut, kita bahas per organ ya. Per organnya apa yang terjadi. Kita ingat bahwa prosesnya tadi ada 4 ya. Prosesnya ada motilitas, sekresi, pencernaan, sama absorpsi. Nah, sekarang kita bahas per struktur anatominya. Untuk mulut, mulut ini proses pencernaannya, di dalam mulut ini yang terjadi adalah proses pencernaan saja, digesti saja. Ada motilitas juga sih di mulut. Motilitas di semua tempat ya. Di mulut ini itu akan terjadi proses pencernaan secara mekanis dan juga kimiawi. Untuk yang mekanis itu dia prosesnya adalah proses mastifikasi atau proses pengunyahan. Dikunyah itu dia termasuk proses pencernaan kan, karena dari molekul yang besar nasi gitu ya. Terus akhirnya dia jadi gumpalan yang jauh lebih kecil. Namanya bolus. Terus ada proses kimiawi juga dibantu dengan kelenjar ludah ya, saliva. Di mana di dalam saliva itu dia ada petialin. Di mulut ini tidak ada absorpsi zat-zat nutrisi, zat-zat gizi dia nggak ada. Hanya ada absorpsi untuk obat-obatan, terutama obat-obatan yang dimasukkan di bawah lidah. Saliva ini dia diproduksi oleh parotis, sublingual, sama submandibular, kelenjar ludah mayor. Ini proses mastifikasi yang berperan semua yang ada di dalam rongga mulut ya, otot, sendi, bahkan sampai ke lidah pun juga membantu itu. Kontrolnya langsung dari hipotalamus sama batang otak dan korteks cerebri. Kalau untuk ototnya itu pakai nervus 5 sama nervus 12. Trigeminus sama hipoglossus. Nah, fungsi mastifikasi itu mencegah kerusakan mukosa. Kalau makanan itu dibiarkan tetap berada pada tempatnya, takutnya dia akan menggerogoti mukosa. Karena kita tahu ya, makanan itu kan pasti ada bahan-bahan asing ya, organisme-organisme asing ya. Sehingga kalau dia dicampur dengan petialin tadi, di petialin itu dia juga ada apa sih namanya? Kayak semacam zat-zat enzim yang dia bisa membantu untuk menghancurkan bakteri ya. Terus untuk mencerna selulose, pati ya, pati, starch. Kemudian memperluas permukaan makanan, merangsang sekresi saliva, mencampur makanan, dan mempengaruhi pertumbuhan jaringan mulut. Proses mastifikasi ini dia akan diikuti dengan proses menelan. Proses menelan. Proses menelan ini dibantu oleh lidah. Jadi lidah ini fungsinya memang mendorong makanan ke permukaan untuk dikunyah, kemudian mencampur, memilih makanan, di mana makanan yang sudah halus itu dia nanti akan ditelan. Sementara makanan yang masih kasar itu dia akan dikunyah. Terus membersihkan sisa-sisa makanan, juga membantu proses bicara dan proses menelan. Itu fungsinya lidah. Untuk saliva, saliva ini isinya enzim ya, untuk menetralkan keasaman makanan, melarutkan makanan, melembabkan mulut terutama. Karena karena kalau mulut itu dia nggak lembab, kalian kalau misalkan sering membuka mulut ya, terutama kalau misalkan kalian nafas pakai mulut gitu ya, nah itu nanti akan menyebabkan mulut itu kering dan itu bisa menyebabkan sariawan. Itu bisa. Nih, jadi di saliva itu terjadi proses pencernaan karbohidrat terutama dari enzim petialin ya. Amilum diubah menjadi polisakarida. Saliva ini disekresi dengan adanya makanan. Satu, adanya makanan yang masuk ke dalam mulut. Dua, hormonal. Yang ketiga, obat-obatan. Itu bisa. Habis masuk ke mulut, kemudian ditelan. Proses menelan ini dia ada 2 stadium ya. Ada 2 fase. Fase volunter sama fase involunter. Sadar sama tidak sadar.
Proses menelan ini lebih banyak yang berperan adalah organnya esofagus ya. Jadi esofagus ini dia hanya ada proses motilitas saja, tidak ada proses digesti maupun proses absorpsi. Jadi di esofagus ini dia ada sekresi mukus dan juga ada proses menelannya. Mukusnya buat apa? Mukusnya buat pelicin ya. Memastikan bahwa proses menelan itu dia berjalan dengan lancar. Proses menelan itu dia ada fase volunter sadar dan ada fase involunter tidak sadar. Pada fase volunter itu makanan ditaruh di bagian belakang pangkal lidah. Kemudian nanti kita akan merasa menelan ya, ada kontraksi di belakang sini. Kemudian makanan akan masuk bersamaan dengan menutupnya epiglotis, sehingga makanan akan langsung masuk ke dalam esofagus. Ketika sudah masuk di faring, ini ya faring ya, ini kan faring. Nah itu sudah mulai terjadi proses involunter. Jadi dia sudah mulai jalan dengan sendirinya. Ini involunter ada di faring ya, di mana palato mola akan menutup nasofaring. Jadi biar nggak naik ke atas ke hidung, epiglotis menutup laring. Faringoesofagial relaksasi. Terus nanti faring itu akan terjadi gelombang peristaltik sehingga mendorong makanan masuk ke dalam esofagus. Nah, pada saat stadium involunter ini nafas harus berhenti sejenak. Kalau misalkan dia tidak berhenti sejenak, pada saat kita makan sambil ngomong ya, itu kan ngomong itu kan kita pasti nafas toh. Untuk mengeluarkan suara itu kita dibantu dengan nafas. Nah, itu kalau nafas kita tidak berhenti, maka kita pasti akan keselak. Jadi proses keselak itu ya, keselak makanan itu adalah karena pada stadium faringeal, nafas kita tetap jalan. Itu jadinya keselak. Sebentar sebenarnya, nafas berhenti itu sekitar 1 sampai 2 detik. Makanya kan kita nggak boleh makan sambil ngomong ya. Karena ini nanti akan terganggu pada stadium faringeal. Kemudian stadium esofageal. Stadium esofageal ini ada 2 gerakan peristaltik ya dari faring sama eh, dari esofagus itu sendiri. Nah, kalau yang dari esofagus itu sendiri itu rangsangannya dari Auerbach. Ini sangat dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jadi kita kalau habis makan harus tetap duduk ataupun berdiri itu masih boleh. Tapi kalau tidur itu nggak boleh. Karena proses menelannya di stadium esofageal ini pasti akan terganggu. Akhirnya makanan akan keluar lagi. Makanya bisa muntah ya. Kalau habis makan eh, langsung tidur gitu, nah itu bisa terjadi muntah karena ada gangguan pada stadium esofageal. Ya, di esofagus tidak ada proses absorpsi. Proses menelan ini nanti melibatkan beberapa nervus ya. 5, 9, 10, dan 12. Pada saat menelan, udara itu terkadang juga akan ikut tertelan. Apalagi kalau misalkan kita makan sambil kepanasan, terus ngomong gitu tadi ya, itu namanya adalah aerofagia. Dan udaranya nanti bisa dikeluarkan lagi, glegeken ya. Glegeken itu ruktus. Atau dikeluarkan melalui anus, itu flatus. Kenapa begitu? Karena udara ini dia bisa sangat mengganggu proses pencernaan ya dia. Karena harusnya yang masuk hanya makanan, tapi ini udara bisa masuk, maka dia harus dikeluarkan. Nah, dari esofagus nanti dia masuk ke gaster. Sebenarnya ada pintunya ya, ada gerbangnya antara gaster dengan esofagus. Tapi ini bukan otot sphincter, jadi kontraksinya nggak kontraksi tonik ya. Tapi dia hanya otot yang mempunyai tonus yang tinggi. Jadi dalam keadaan relaksasi pun itu dia nutup, tonusnya tinggi. Ini tujuannya adalah mencegah isi lambung masuk kembali ke esofagus biar nggak regurgitasi. Nama lainnya adalah regurgitasi. Muntah lah ya. Nah, masuk ke lambung, di lambung ini terjadi proses digesti kebanyakan ya. Belum terjadi proses absorpsi zat makanan, hanya proses absorpsi alkohol sama obat-obatan saja. Di lambung ini
dia cukup besar, makanya dia bisa menyimpan makanan ya, terutama di daerah fundus. Ini adalah tempat penyimpanan makanan kita. Dia bisa membesar ya, karena kan dia bentuknya ada plika-plika, lipatan-lipatan gitu ya. Nah, itu dia bisa membesar. Kurvatura, sorry. Kurvatura mayornya ini dia bisa membesar. Di lambung ini, bolus, tahu bolus ya? Bolus itu adalah makanan yang sudah tercampur dengan saliva. Itu nanti dia akan tercampur dengan gastric juice. Bahan-bahan yang dikeluarkan oleh lambung, gastric juice. Nah, itu nanti namanya adalah cime. Di lambung ini juga selain tempat penyimpanan, dia juga sebagai tempat pengosongan makanan. Dan di lambung ini karena dia punya HCl ya, makanya nanti dia bisa mencegah masuknya sebagian kuman. Dan juga dia sebagai tempat absorpsi alkohol dan obat-obatan. Di lambung ini ada dua gerakan, yaitu gerakan peristaltik dan gerakan mencampur. Jadi dua-duanya terjadi, tidak hanya salah satu saja. Secara normal harusnya tidak akan terjadi perpindahan isi makanan dari duodenum ke lambung. Karena di bawah lambung, perbatasan antara lambung dengan duodenum itu ada ada ini pilorus ya, di mana pilorus ini dia kontraksinya akan lebih lama daripada duodenum normalnya, sehingga nggak akan ada makanan yang masuk lagi ke sini. Nah ini, jadi motilitas lambung itu ada gerakan peristaltik sama gerakan mencampur. Gerakan mencampur itu membuat cime tadi ya, memastikan bolus tadi dia bercampur rata dengan gastric juice. Ini yang gerakan peristaltik mendorong makanannya. Ketika lambung itu penuh atau ada iritasi ya, peradangan atau infeksi ya, maka gastrin akan keluar. Atau kalau misalkan usus atau duodenum itu dia penuh, maka gastrik akan menghambat pengosongan lambung. Yang tadi ya, refleks enterogastrin atau sekretin itu juga. Kolesistokinin juga, GIP juga. Nah, sekresi lambung apa saja? Sekresi lambung itu dia ada gastric juice namanya. pH-nya pH asam karena isinya itu adalah elektrolit, terus pepsin, di mana pepsin ini berfungsi untuk pencernaan protein. Kemudian ada mukus, lipase, dan amilase. Cuman dia sedikit ya, karena pencernaan lemak lebih banyak terjadi di duodenum nanti. Terus ada faktor intrinsik, terus ada histamin, terus ada HCl juga. Ini namanya adalah gastric juice, jadi campuran ke-8 bahan. HCl itu adalah untuk mengaktifkan pepsinogen. Kita tahu pepsin digunakan untuk protein ya, mencerna protein ya. Nah, untuk pepsin itu aktif, maka dibutuhkan HCl. Jadi HCl itu salah satu fungsinya adalah untuk mengaktifkan pepsinogen dan membuat suasana asam pada lambung. Sehingga pepsin akan bekerja secara optimal. Apa yang bisa merangsang sekresi dari lambung? Gastric juice ini tadi. Yang pertama adalah parasimpatis, yang kedua gastrin, yang ketiga adalah makanan yang banyak mengandung asam amino, terus alkohol, nikotin, kafein ya. Itu bisa meningkatkan HCl. Makanya orang yang minum kopi, banyak minum kopi itu biasanya sering terkena MAH atau gastritis ya, karena dia meningkatkan HCl. Stres, emosi, itu dia juga meningkatkan HCl. Nah, untuk pengaturan dari sekresi ini, terutama yang dikeluarkan oleh gaster, itu nanti ada beberapa fase ya pengaturannya. Ada fase sefalik. Ini ketika makanan belum masuk ke dalam lambung ya. Saat kita melihat makanan atau mencium makanan, yaitu fase sefalik. Yang kedua adalah fase gastrik. Jadi ada makanan masuk, itu dia sudah siap ya, masuk ke dalam gaster ya.
sekresinya sudah maksimal. Jadi ketika antrum di atas ya, antrum perbatasan antara esofagus sama gaster ya, ada regangan, ada makanan yang masuk, akan mengaktifkan refleks vasovagal, kemudian akan mengeluarkan hormon gastrin dan menghasilkan sekresi getah lambung. Ini menyebabkan peningkatan pH, penurunan pH. Oh sorry, ada mukus ya, mukus, garam empedu, protein sama alkohol. Ini, oh sorry, ini juga yang merangsang. Jadi selain regangan antrum, sekresi getah lambung itu juga dirangsang oleh ini alkali, garam empedu, protein sama alkohol. Fase yang ketiga adalah intestin, ketika makanan masuk ke duodenum. Ini juga nanti akhirnya akan membuat sekresi dari lambung, sama ya. Nah, ada yang namanya periode interdigestif. Di antara waktu makan, misal kalian makan pagi pukul 8, kemudian kalian makan siang pukul 1, antara pukul 8 dan pukul 1 itu namanya adalah periode interdigestif. Pada periode interdigestif ini, mukusnya akan lebih banyak, tapi pepsinogen dan HCl akan lebih sedikit. Tujuannya adalah untuk menetralkan supaya lambung itu tidak terlalu asam. Pengosongan lambung sangat dipengaruhi oleh pompa pilerus ya. Dan pompa pilerus ini sangat dipengaruhi dengan pencernaan dan absorpsi di usus. Jadi kalau di usus itu kosong, maka pilerus akan terbuka. Makanan akan masuk ke dalam usus. Ini, jadi ada dua hal yang mengontrol pompa pilerus ya. Yang pertama adalah sinyal dari lambung, adanya hormon gastrin sama peregangan ya, peregangan dari lambung. Yang kedua adalah sinyal duodenum. Kalau duodenumnya meningkat, volumenya ada kimus, kemudian ada iritasi mukosa pada duodenum atau ada penurunan pH makanan, nah itu akan menghambat. Jadi efeknya dua. Kalau ini meningkatkan, jadi pilorusnya buka. Kalau ini pilorusnya nutup. Mungkin kalian pernah tahu kalau misalkan kalian lapar gitu ada bunyi suara ya. Kerucuk, kerucuk, kerucuk. Nah itu namanya adalah hangerpang. Bahkan bisa sampai terasa nyeri. Hmm. Namanya adalah hunger contraction atau kalau nyeri itu namanya adalah hangerpang. Ini terjadi ketika lambung kita kosong selama 12 sampai 24 jam. Terutama bila disertai dengan hipoglikemi itu dia akan lebih terasa nyeri sekali. Jadi hangerpang ini terjadi akibat pencampuran antara gelombang peristaltik dengan gelombang mencampur. Jadi benar-benar yang terjadi kontraksi karena dua-duanya terjadi secara bersamaan. Peristaltik terjadi, gerakan mencampur terjadi sehingga akibatnya adalah kontraksi tetani. Nah, ini yang menyebabkan hangerpang tadi, nyerinya ini tadi. Terjadinya sebentar tapi berulang. Intervalnya 1 sampai 2 jam. Sekresi lambung itu berasal dari sel-sel yang ada di dalam lambung ya. Mungkin kalian sudah belajar di histo ya. Ada oksintik, ada pilorik ya. Letaknya ada di korpus fundus. Nah itu enzim yang dikeluarkan pun beda. Ini harus kalian ketahui. Nah ini sieve sel, parietal, sel mukus. Selain yang dari lambung, proses pencernaan itu juga membutuhkan sekresi bahan-bahan dari pankreas. Namanya getah pankreas. Getah pankreas ini isinya adalah elektrolit ya, untuk membuat pH makanan menjadi basa. Kalau getah lambung tadi membuat makanan menjadi asam, kalau ini menjadi basa. Terus ada albumin, ada enzim, baik itu protease untuk protein, amilase untuk karbohidrat, lipase untuk lemak. Keluarnya kalau yang pankreas ini adalah lewat papilla vateri, ductus pancreaticus. Bareng sama yang dari
yang dari apa ini namanya? eh hepar sama dari saluran empedu. Pengendalinya, siapa yang memicu pengeluaran dari sekresi pankreas itu adalah parasimpatis, gastrin, kolisistokinin, sama sekretin. Gastrin itu banyak protein, kolisistokinin itu banyak lemak, kalau sekretin itu asam. Turun ke usus halus. Usus halus ini dua-duanya terjadi ya. Proses absorpsi zat nutrisinya terjadi di sini, tapi juga masih ada proses pencernaannya, terutama pencernaan lemak. Di sini prosesnya sangat cepat karena memang dia punya bagian-bagian histologis ya, valvula, vili, mikrofili itu dia ada. Motilitasnya ada tonik, ada pendulum, segmentasi, peristaltik, sama gerakan vili. Karena dia punya vili namanya, vili. Di usus halus juga ada sekresi. Ada sekresi dari kelenjar Brunner sama kripta liberkun. Tujuannya untuk proteksi sama untuk proses pencernaan. Kalau yang enterikus itu adalah untuk yang pencernaan ya, memastikan bahwa di duodenum itu pH-nya basah. Sehingga nanti kalau misalkan ada makanan yang masuk dari gaster, maka tidak akan terlalu mengganggu lapisan-lapisan yang ada di duodenum. Ini adalah proses pencernaan dari karbohidrat ya. Hasil akhirnya yang bisa diabsorpsi itu adalah dalam bentuk glukosa, galaktosa, sama fruktosa. Jadi pati nasi ya, itu nanti dia akan diubah menjadi polisakarida, kemudian diubah menjadi disakarida, kemudian jadi monosakarida. Kalau yang ini terjadi di mulut, kalau yang ini terjadi di usus halus. Kalau lemak dan protein itu enzimnya adalah protease untuk lemak, lipase untuk protease untuk protein, lipase untuk lemak. Kalau protein pencernaannya terjadi saat berada di lambung, diteruskan di usus halus. Kalau lemak terjadi di usus halus. Nih, jadi kalau absorpsi karbohidrat itu nanti akan pakai transporter. Transporternya namanya SGLT, GLUT ya. Tuh, bisa GLUT 5 atau GLUT 2. Kalau GLUT 5 itu fruktosa. Kalau GLUT 2 itu glukosa. Kalau protein pakai karier, transport aktif karier. Dia eh, dibarter sama elektrolit. Kalau protein itu dibarter sama elektrolit. Kalau lemak, proses absorpsinya ya tinggal masuk aja. Karena kan dia larut lemak. Ini tinggal dibawa aja. Udah, misal ya. Berikutnya kolon. Kalau di kolon ini dia adalah tempat absorpsi air sama elektrolit. Dan di kolon ini sebenarnya juga termasuk penyimpanan, tapi yang disimpan dalam bentuk feses ya. Jadi bahan-bahan yang sudah tinggal dibuang. Kolon ini dia juga memproduksi mukus. Mukusnya ini tujuannya untuk proteksi dari bakteri. Jadi di kolon itu dia banyak bakterinya, Dik. Sama perekat bahan-bahan feses. Di kolon ini hanya absorpsi air saja, tidak ada absorpsi zat-zat makanan. Juga tidak ada proses pencernaan, karena di kolon tidak mensekresi enzim, hanya mukus saja. Bakteri apa saja di dalam kolon, apakah dia berbahaya? Sebenarnya tidak berbahaya karena saling menguntungkan. Di bakteri kolon itu dia bisa menghasilkan vitamin B, vitamin K, tiamin, riboflavin ya. Itu yang penting untuk vitamin-vitamin kita. Kemudian dia juga bisa mengubah sisa makanan, indol, skatol, merkaptan itu dia bisa diubah ya. Limbahnya itu bisa diubah gitu.
terus menghasilkan gas. Ini yang nanti jadi flatus kentut ya, flatus. Terus dia juga bisa sedikit mencerna selulosa. Nah, kalau tidak bisa dicerna ya dia dikeluarkan. Itulah kenapa ada salah satu prinsip diet yang banyak makan selulosa ya. Selulosa itu kayak serat gitu. Tujuannya memang untuk memperbesar volume feses ini sehingga akan meningkatkan eh, keinginan kita untuk defekasi. Nah, itu. Tujuannya itu. Jadi untuk defekasi. Kalau di usus halus ini, kalau di kolon ini, tonik, pendulum, segmentasi, peristaltis, dan mas. Mas ini mendorong feses. Jadi gerakannya akan ritmik ya. Ada yang namanya receptive relaxation ya. Jadi di proximal kontraksi maka di distal dia akan relax. Ini yang peristaltik tadi. Semakin jauh maka dia akan semakin sedikit gerakannya di duodenum itu 10 sampai 12, di ileum 7 sampai 8. Nanti kalau di kolon dia lebih sedikit lagi pergerakan ususnya. Ya. Feses itu isinya kebanyakan adalah air sebenarnya, tapi juga ada bakteri, sisa-sisa makanan itu juga bisa. Ini prosesnya. Jadi makanan yang keluar itu, makanan yang kita keluarkan hari ini itu adalah makanan yang minimal 3 hari yang lalu kita makan. Paling lama adalah 1 minggu yang lalu kita makan. Tuh. Ini ileosekal ya. Ini ilium, ini sekum. Ada sfinkternya supaya makanan nggak masuk kembali yang ada di kolon nggak masuk kembali ke sekum. Ini ya. Jadi di sini ada sfinkternya. Ada 2, sfinkter proksimal sama sfinkter distal. Jadi kalau sfinkter proksimal itu tujuannya untuk relaksasi. Kalau sfinkter distal tujuannya untuk kontraksi. Ini pemicunya. Ya ada gastrin, gastrokolik, itu kan untuk pengosongan usus ya. Ya dia nanti pasti akan relaksasi. Tapi kalau kolonnya penuh atau kolonnya ada infeksinya, ya jangan sampai makanannya bisa masuk ya. Makanya dia makin kontraksi. Ini refleks defekasi ya. Jadi refleks defekasi itu perangsangannya adalah adanya peregangan pada rektum mengakibatkan sinyal ke medula spinalis langsung. Medula spinalis dia akan mengaktifkan parasimpatis dan menimbulkan refleks mengejan. Dengan adanya persarafan parasimpatis mengakibatkan peristaltik. Kolon descendant masuk ke sigmoid, sigmoid masuk ke rektum, maka dia akan semakin meregang. Akhirnya, sfinkter aninya akan relaksasi. Tapi kalau misalkan orang dewasa ya, kalau anak-anak begitu sfinkter ani relaksasi interna, maka eksterna juga akan keluar. Jadi langsung BAB. Tapi kalau pada orang dewasa, menunggu ke toilet dulu kan. Nah, ini kemauan ini adalah simpatis. Sorry, sadar, volunter. Baru nanti dia defekasi. Tapi kalau di sini penuh sekali dan ada gangguan pada sfinkter aninya sini, ya dia pasti eh, kecihrit ya akhirnya. Sudah habis. Ada pertanyaan mungkin?